Apa itu yang sering disebut dengan literasi digital? Apa itu yang sering disebut dengan dunia digitalisasi? Sebenarnya kalian sudah menggunakan itu. Nih, di sini semua. Barang itu ada di sini semua. Dunia sekarang tidak lagi besar. Dunia sekarang ada dalam genggaman. Oleh sebab itu, maka wajib bagi saya untuk menjelaskan kepada adik-adik sekalian agar tidak salah menggunakan barang ini. Barang ini, kalau kita gunakan ini secara bijak, secara produktif, itu akan bermanfaat sekali untuk upgrade sumber daya manusia kita di bidang pendidikan. Ilmu apa yang tidak ada dalam ini? Ya. Untuk bagaimana kita mengetahui dunia ekonomi, bisnis, keagamaan, sosial, politik, ada semua dalam ini. Pariwisata ada juga dalam ini. Tapi apabila kita gunakan secara bijak, secara produktif. Contoh adik-adik sekalian, sekarang kan pemerintah udah bangun nih, termasuk yang disampaikan Pak Kades tadi. Jadi saya tahun 2021, 2022 membawa yang namanya BTS ke Kalimantan Barat, Pak Kades. Ke Kalimantan Barat, bukan hanya daerah dapil 1, dapil 2 saja. Dapil 1 walaupun bukan dapil saya, Pak, saya bantu. Karena saya anggota DPR Republik Indonesia, bukan anggota DPR RI Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kepasulu, bukan. Sehingga wajib bagi saya, sekalipun orang daerah sana tidak memilih kita, Pak Ketua Adat, kita harus bangun 721 titik menara tower BTS, baik itu induk maupun mini, yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, memang dalam perjalanannya ada kendala, itu manusiawi, ada yang mau bermain dengan harga dan sebagainya. Itu seperti di berita-berita online kita lihat sudah diproses oleh Mahkamah Agung. Nah, adik-adik sekalian, saya contohkan bagaimana produktif menggunakan barang ini. Kita mau buka toko misalnya. Buka toko zaman sekarang tidak perlu kita sediakan rak, tidak perlu kita sediakan ruko, tidak perlu kita sediakan gudang, tidak perlu kita menyetok barang. Kita bisa menjual barang orang lain dengan menggunakan teknologi digitalisasi. Kalau kita kreatif. Kemudian bagaimana kita mempromosikan desa ini misalnya. Ada objek-objek pariwisata. Kalau kita gunakan secara bijak, ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan. Kita foto, selfie air terjun kita. Kita selfie di misalnya sebuah gua yang indah, atau sebuah gunung, atau sawahan luas yang indah. Itu sebentar saja sudah menyebar di dunia. Itu salah satu upaya produktif bagaimana kita mempromosikan daerah pariwisata, potensi pariwisata daerah kita. Bukit Kelam kita selfie begini. Jangan selfie di bawah pungguk kayu. Nanti terjadi seperti yang di Lengkenan. Selfie timpa kayu mati. Nah, jadi barang ini apabila kita gunakan secara produktif, kita bisa untuk segalanya, secara produktif untuk segalanya. Kemudian saya pesankan, jangan kita memposting. Kalau yang baru dapat KTP kan bangga dapat KTP baru, foto posting. Kemudian kakak, kemudian ada rencana ke luar negeri, bikin paspor, senanglah dapat paspor baru, posting. Jangan, itu adalah data yang bersifat pribadi. Makanya pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tujuannya adalah melindungi data seluruh rakyat Indonesia agar tidak bocor. Apa bahayanya? Bahayanya adik-adik sekalian, kalian tidak tahu menahu tiba-tiba ada utang di bank. No.
Terima Maka kasih. jangan pamer KTP, data-data yang bersifat pribadi di media sosial. Itu tidak boleh diposting sembarang. Jadi jangan kalian memposting misalnya nomor handphone juga bisa masuk itu. Bisa masuk lewat situ karena waktu mendaftar kita menggunakan KTP dan KK. Mendaftarkan nomor. Jadi barang-barang yang bersifat pribadi jangan kalian posting lewat media sosial. Nah, kemudian itu dampak-dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif sekarang. Dampak negatif kita yang cewek ini bisa kenalan dengan sembarang orang, tiba-tiba dibawa orang kabur. Itu satu. Bisa. Kedua, berita bohong. Berita bohong ini pada waktu COVID kemarin bukan menimpa orang jauh Pak Kades. Itu di kampung mama saya di desa Temanang. Waktu COVID ada berita bohong masuk bahwa kalau ngerebus telur 2 biji dimakan jam 12, tepat jam 12, orang tersebut terbebas dari COVID. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Habis telur di desa Temanang. Desa sampai sini juga. Nah, siapa yang ikut makan telur pada waktu? Ikut. Nah, itu berita bohong. Berita yang menyesatkan. Nah, jadi orang muda Katolik, saya berharap ya, untuk terhindar dari berita bohong, kita baca dulu sumbernya. Sumber berita tersebut kalian baca dulu. Apa? Dari mana sumbernya? Dari lembaga negara, swasta, atau perorangan. Lihat sumber itu. Kalau perorangan, rada-rada tidak bisa dipercaya. Karena itu sifatnya provokasi. Tapi kalau lembaga pemerintah resmi, misalnya dari Kementerian Kesehatan, boleh kita percaya. Tapi juga tidak boleh langsung. Harus dilihat apakah itu kopnya saja atau asli. Kemudian yang berikutnya sangat berbahaya, paham-paham radikalisme. Paham-paham yang tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan adat budaya kita. Itu gampang sekali masuk lewat ini. Oleh sebab itu, setelah pertemuan ini saya berharap orang muda Katolik di stasi Medang ini, stasi Medang ya, mulai saat ini bijak menggunakan barang ini. Jangan semata-mata untuk cari cewek. Yang cewek juga jangan semata-mata untuk berjanji sama cowok. Nah, gunakan untuk mengupgrade diri kita menjadi sumber daya manusia yang handal. Kita bisa belajar bahasa Inggris di sini, bisa belajar matematika di sini, bisa belajar ilmu fisika di sini, bisa belajar menyanyi di sini, semuanya bisa. Nah, kalau bapak-bapak juga begitu. Bukan hanya adik-adik sebenarnya perlu diajari barang ini. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak, adik-adik sekalian, rata-rata takut ketinggalan handphone di rumah. Iya. Itu dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah handphone tersebut betul-betul digunakan untuk mencari nafkah, untuk menunjang kegiatan atau kerja sehari-hari. Alternatif kedua, ada rambut panjang di HP. Ketika dibuka istrinya di rumah, maka dia akan pingsan dan selam. Itu Bruder. Brother. Nah, maka saya selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana kita bijak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita juga sudah lapar dan saya juga sudah. Kau belum ajar aku.